Pernah kebayang nggak sih bikin dunia 3D dari nol? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia-rahasianya pakai Godot 4. Kita akan bedah 3 konsep paling dasar yang jadi fondasi setiap game. Dengan inspirasi dari panduan GD Quest buat para pemula. Pasti pernah dong, iya kan? Keinginan buat menciptakan dunia, karakter, dan petualangan kita sendiri tuh kayaknya udah ada di dalam diri kita semua. Rasanya kayak punya kekuatan super. Dan kabar baiknya, dengan Godot 4, kekuatan super itu jadi jauh lebih gampang diraih. Jadi, lupain dulu deh kerumitan teknisnya. Kita bakal fokus ke 3 pilar utama yang bisa mengubah ide di kepala kamu jadi sebuah kenyataan digital. Yuk, kita mulai. Pertama, dan ini yang paling penting, fondasi. Bikin game itu, ya kayak bangun rumah. Kamu nggak bisa dong langsung pasang atap sebelum fondasinya kuat. Nah, di dunia game development, fondasi itu adalah pengaturan proyek. Godaan terbesar buat pemula biasanya pengen langsung bikin karakter keren atau level yang seru. Tahan dulu, beberapa menit yang kita pakai di sini buat nyiapin cetak biru proyeknya, itu bakal nyelamatin kita dari pusing 7 keliling nanti. Serius deh, ini langkah yang membedakan amatir sama profesional. Dan fondasi awalnya ini simple banget loh. Kita cuma perlu jawab 2 pertanyaan. Pertama, pemain bakal lihat dunia kita lewat jendela ukuran berapa? Dan kedua, gimana cara mereka berinteraksi sama dunia itu? Nah, resolusi misalnya 1920 kali 1080, ini itu adalah ukuran jendelanya tadi. Ini kanvas digital kita, tempat semua karya kita bakal dipamerkan. Dengan ngatur ini dari awal, kita bisa pastiin semua pemain dapat pengalaman visual yang sama persis seperti yang kita mau. Selanjutnya, ada yang namanya input map. Ini konsep yang cerdas banget. Anggap aja ini kayak kamus penerjemah buat game kita. Jadi mesin game itu nggak peduli sama tombol W, tapi dia ngerti perintah move_forward. Nah, input map inilah jembatannya. Ini sistem saraf yang nerjemahin kemauan pemain jadi sinyal yang dimengerti sama game. Keren kan? Kita cuma perlu bilang ke Godot, "Hey, setiap kali ada yang neken tombol W, itu artinya aksi move forward." Keuntungannya apa? Gede banget. Kalau nanti kita mau pemain bisa gerak pakai tombol panah, kita tinggal ubah peta ini aja. Nggak perlu sentuh kode gamenya sama sekali. Fleksibel dan rapi. Oke, cetak birunya udah siap. Sekarang waktunya kita nyiapin material bangunannya. Di dunia Godot, semuanya itu dibangun dari 2 bahan dasar, node dan scene. Yuk kita mulai dari yang paling kecil, node. Bayangin aja node ini kayak kepingan Lego digital. Tiap kepingan punya satu fungsi khusus. Ada kepingan buat ngurusin fisika, kepingan buat jadi kamera, kepingan buat suara, sampai kepingan buat nentuin bentuk. Mereka ini para spesialis. Misalnya nih, buat bikin karakter pemain, kita butuh tim ahli. Kita perlu character body 3D sebagai kerangka yang ngerti gravitasi dan gerakan. Terus kita perlu kamera 3D sebagai mata buat ngelihat dunia. Dan collision shape 3D sebagai kulit tak terlihat biar dia nggak nembus lantai. Terus, scene itu apa? Gampangnya, scene itu hasil rakitan dari kepingan-kepingan Lego tadi. Kalau node itu batu bata, scene itu temboknya. Kalau node itu roda, mesin, dan setir, ya scene itu mobilnya. Scene adalah objek utuh yang udah punya fungsi. Jadi dengan nyatuin node, kerangka, mata, dan kulit tadi, kita berhasil menciptakan satu unit fungsional yang bisa kita panggil scene pemain. Inilah cara Godot bikin hal-hal rumit jadi lebih gampang dikelola, yaitu dengan memecahnya jadi bagian-bagian kecil yang terorganisir. Oke, fondasi beres, material bangunan juga udah siap, yaitu scene pemain kita. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita pasang sistem kelistrikannya, biar bangunan ini hidup dan bisa nurut sama perintah kita? Ini dia inti dari semua game yang interaktif. Gimana caranya nih, niat dari dunia nyata, yaitu nekan sebuah tombol, bisa jadi gerakan di dunia digital. Gimana cara kita ngejembatanin 2 dunia ini? Jawabannya ada di dalam skrip. Skrip itu otaknya, atau ya sistem kelistrikan dari bangunan kita tadi. Skrip inilah yang tugasnya ngebaca sinyal dari input map yang udah kita bikin. Jangan panik dulu lihat kode ini ya. Ini lebih simple dari kelihatannya. Kode ini intinya cuma nanya ke sistem. Input Godot, halo, pemain lagi ngelakuin salah satu dari aksi gerakan ini nggak? Kalau iya kasih tahu aku dong ke arah mana. Sesimpel itu. Nah, begitu skrip dapat info, arah dari pemain,
dia bakal langsung ngasih perintah ke scene pemain buat bergerak ke arah itu. Proses ini terjadi di dalam physics proses. Sebuah mesin yang jalan terus di belakang layar, puluhan kali per detik buat mastiin gerakannya mulus dan sesuai fisika. Jadi, alurnya jelas banget kan? Penyebabnya, pemain neken tombol W, si input map nerjemahin itu jadi aksi move forward, akibatnya skrip ngebaca aksi itu dan langsung menggerakkan si karakter. Inilah bisa dibilang detak jantung dari sebuah game. Dan saat semua koneksi itu nyambung untuk pertama kalinya, pas kamu tekan tombol dan ngelihat karaktermu bergerak di layar, boom! Itu dia momen ajaibnya. Saat itulah tumpukan aset digital dan baris kode kamu tiba-tiba punya nyawa. Oke, jadi kita rekap ya, 3 pilar utama buat bangun game di Godot. Pertama, siapin cetak birunya, atur resolusi dan input map. Kedua, bangun pakai material modular, susun node jadi scene yang fungsional. Ketiga, pasang listriknya, pakai script buat nyambungin input pemain sama aksi di dalam game. Dengan ngerti 3 konsep ini, cetak biru, material, dan listrik, kamu sebenarnya udah megang kunci buat bangun dunia apapun. Fondasinya sama, mau bikin game simple atau game yang kompleks banget sekalipun. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi dunia kayak apa yang mau kamu ciptakan?